Bapak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Ompong mau nanya, Pak Haji. Ya. Saya jual solar, Pak Haji. Jual? Solar, BBM. Solar. Ya, jual BBM, Pak Haji, di Muarangke. Jualan BBM di Merangke. Ya. Pakai drum, pakai jerigen, pakai drum. Terus? Puluhan drum. Puluhan Tapi gali drum. lubang tutup lubang, Pak Haji. Nggak ada lebihnya. Nggak ada lebihnya. Ya, gimana supaya ada lebihnya, Pak Haji? Bapak sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah bolong, kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, mobil cicilan. Kalau dia punya rumah, rumah cicilan. Kalau dia punya pasangan hidup cicilan. Kalau dia dagang, kayak bapak dagang solar, dagang doang. Tapi duitnya nggak ngumpul. Nah justru itu, Pak Haji. Nah sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Kapan terakhir bapak sholat ba'diyah qobliyah kalau saya boleh tahu? Terakhir kapan bapak sholat ba'diyah qobliyah? Terakhir kapan? Tahajud sih udah. Hah? Udah, sempak dibalik udah. Sholat ba'diyah qobliyah ini nggak bicara sempak. Hah? Gak pernah hati saya. Tepuk tangan dong. Wow. Pak, sholat ba'diyah qobliyah kalau di luaran sana nggak wajib. Tapi kalau di RDAY wajib. Kalau di luaran sana sholat tahajud nggak wajib. Kalau di RDAY wajib. Kalau baca Quran di luaran sana nggak wajib. Kalau di RDAY wajib. Kalau mandi jam 00 di luar sana nggak wajib. Di RDAY wajib. Kalau mandi nggak pakai pandan di luar sana, kalau di RDAY mesti pakai pandan. Nah, bapak coba paksain sholat ba'diyah qobliyah. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar, kayak gitu sholat ba'diyah qobliyah. Tapi polisi banyak yang datang, Pak Haji. Maksudnya? Polisi banyak yang datang pada minta duit. Nanti kalau bapak sholat ba'diyah qobliyah, polisi yang pada minta duit langsung mati, Pak. Lumayan buat kurangin penduduk. Amin. Mau gak pada mati itu polisi? Mau, Pak Haji. Nah, benci sama polisi. Iya. Jadi bapak sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah kalau dijolimin, apalagi dibully di medsos, yang bully mati. Pasti itu mati, nggak mungkin nggak kan? Harus. Harus mati. Harus. Nah, yang pada minta upeti nanti mati, lumayan Pak buat ngurangin penduduk. Ya. Kita kan daripada KB-nya Nggak ada untungnya. nah, gitu. Jadi bapak sholat ba'diyah qobliyah. Jadi saya ulangi lagi ya, orang yang sholat ba'diyah qobliyah kalau dia punya motor cicilan itu bisa lunas sendiri tanpa bayar. Punya mobil cicilan bisa lunas tanpa bayar. Punya rumah cicilan bisa lunas tanpa bayar. Gitu. Amin. Bisa? Bisa. Kapan mau terakhir sholat? Mau sholat ba'diyah kapan? Bapak mau mulai sholat ba'diyah? Bentar malam. Emang ada? Gak ada. Kan sholat tahajud, Pak Haji. Ya. Kan sholat Tahajud kan gak ada ba'diyah qobliyah. ada. Sholat subuh. Oh besok. Maghrib, ya. Jangan bolong ya. Ya, Pak Haji. Sip, Ya. tepuk tangan dong untuk Ompong. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Abdurrahman dari Rangkas Bitung. Ya. Sudah 2 kali ke sini. Alhamdulillah saya sudah menjalani ilmu RDAY selama 1 bulan lebih. Mandi pandan, celana dibalik. Senyum belum? Senyum udah senyum. 41 kali. Ya. Ah. Tiap malam. Nah sudah sebulan lebih. Alhamdulillah. Senyumnya gimana senyumnya? Senyum gini. Ay. Berulang-ulang 41 kali. Kemudian pas saya mulai melaksanakan itu pas malam Senin, hari Selasanya saya cek di rekening BCA saya. Nah tadinya cuma 150.000, saya cek di hari Selasa ada 950.000. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah semenjak itu. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDAY apa aja coba? Bangun jam 00. Ya. Senyum 41 kali. Ya.
mandi pakai pandan apa enggak? Pakai Pakai pandan. pandan ya, Iya. wajib ya. Iya. 9 lembar. 9 lembar. Terus tahajud. Tahajud, baca Paksain Quran. baca Quran. Iya. Oke. Terus setelah baca Quran, saya setelah capek dan mungkin penglihatan juga saya kabur ketika baca Quran lama. Baca Jadi, Quran kabur. karena kabur penglihatan. Oh, Jadi buram. nggak Oh, jelas ngantuk. hurufnya. Ya. Ngantuk. Ya. Oh iya. Nah, Itu namanya kemudian orang setelah belon itu bukan tuh? saya mempraktekin gosok ATM sama gosok uang. Pakai Pak Haji. apa? Nah, supaya terisi banyak. Gosoknya pakai apa? Pakai centong. Pakai centong. Ngomongnya gimana? Ngomongnya dengan izin Allah dan ridha Allah dan berkah karomah doa anak yatim RDAY terisi banyak. Atau ATM. Kalau untuk uang berdatangan sebanyak-banyaknya. Karena sesuai dengan kebutuhan saya ingin banyak uang, Pak Haji. Hasilnya? Alhamdulillah, tiap hari ada yang masuk aja, terus ATM banyak yang isi. Iya, tepuk tangan dong. Kemudian pertanyaan saya, Pak Haji, Ya. saya memang pengurus perjalanan umroh, udah dari tahun 2012, dan di akhir-akhir ini saya sering kena bencana lah. Jadi sering ada uang ketipu dan lain-lainnya. Nah, terakhir kemarin untuk perjalanan haji 2024 saya ikut percepatan dan ada jemaah saudara-saudara saya yang nitip uang ke saya per orang 30 juta, kemudian saya setorkan ke KBIH untuk percepatan dan tapi tidak berangkat, Pak Haji. Kemudian jemaah yang nyetor uang ke travel tersebut melalui diantar oleh saya nuntut ke saya. Nah, akhirnya dengan rasa tanggung jawab saya siap mengganti sebagiannya walaupun tidak semua. Nah, saya punya janji tanggal 30 Oktober ini untuk mengganti mereka per orang 5 juta, jumlahnya 60 juta. Ini mohon pencerahannya dari Pak Haji. Gimana caranya punya uang 60 juta Ya, akhir Oktober akhir ini? Oktober. Gampang, Bos. Bos praktekin ilmu RDI. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali. Terus ucap hajat. Ada orang linglung kasih saya 60 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini berlaku semua. Ada orang linglung kasih saya uang 60 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Baru 2 kali sampai 27 kali sehari. Kedua, Siap. Bos remes kontol bos, Ya. 9 kali Siap. sambil ngusap. Siap. Semua yang saya salamin kasih uang saya 60 juta hari ini. Siap. Belum terkabul, ulangi lagi besok. Remes kontolnya. Siap. Semua yang saya salamin kasih saya 60 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Lo salamin orang satu RT, lo salamin orang sekampung, lo salamin orang sekelurahan. Dari 100 orang pasti 10 orang ngasih duit lo. Dari 1000 pasti 100 orang ngasih duit lo. Siap. Terakhir, lo remes alat kelamin lo. Siap. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ngomongnya gimana? Semua yang saya tatap ngasih uang saya 60 juta. Semua yang lihat saya ngasih uang saya 60 juta. Nah, nanti orang lo tatap semua satu-satu. Siap, Pak Haji. Pasti ngasih duit lo. Ini berlaku buat semua. Siap, satu lagi Pak Haji. Itu yang mendesak ya, itu yang mendesak yang 60 juta, yang lainnya yang nyantai lah gitu. Itu lebih dari 263 juta. Nah, jadi yang mendesak tadi 60 juta, yang lainnya yang nyantai gitu, yang nggak nagih-nagih. Berarti lo nyebutnya jangan 60 juta, langsung aja minta sama Allahnya 10 miliar. Siap Pak Haji, siap. Jadi Saya- 10 miliar, 60 juta lo bayar, yang 200 juta lo bayar, yang 9 miliar 740 juta balikin ke gue. Siap, Pak Haji, siap. Siap. Oke? Iya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. berlaku buat semua. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nama saya Sugeng dari Bubulak, Bogor, Pak Haji. Sugeng, Bubulak, Bogor. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya pernah mendengar ataupun melihat pencerahan dari Pak Haji bahwa salah satu fungsi celana dalam yang 9 hari tidak ganti Ya, bisa untuk apa namanya orang yang menjolimi kita. iya, bisa. Nah, saya mau tanya, apakah orang yang menipu bisnis saya itu termasuk kriteria itu atau enggak? Enggak bos, kalau ketipu itu kan bukan menjolimi tapi lo blow on. Tepuk tangan dong, lo mesti blow on. Bos, orang kalau ketipu tuh nggak dijolimin tapi kita kena blow on. Tenang aja, nanti balik lagi rezekinya tapi dari orang lain bukan dari si bangsat. Itu namanya si bangsat. Oh. Ada lagi? Berarti tidak bisa kita tarik kembali Pak Haji ya? Nggak bisa, kan lo kena tipu, blow on dong. Ilmu blow on sama ilmu dijolimin beda bos. Baik. Terus satu lagi Pak Haji, Ya. salah satu motivasi saya malam ini ke sini adalah yang pertama untuk mendapatkan karomah ataupun berkah dari kemuliaan anak-anak yatim. Yang kedua saya mau ngecas keyakinan saya untuk selalu melaksanakan, mengimplementasikan ilmu-ilmu kearifan lokal RDIY. Iya, salah satunya ilmu kearifan lokal RDIY lo praktekin ilmu ayatnya Allah aja bos. Ya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik terus sama Allah. Siap. Caranya apa? Pasti cair, pasti cair, pasti bisa, pasti bisa, pasti deal, pasti lulus, pasti diterima, pasti diterima. Kita kan enggak ngomongnya. Mau tahu ngomongnya kita biasanya nih orang umum nih sebelum ke RDIY di luaran sana. Makanya hajatnya lemot. Bisa lulus gaya anak gue. Kok gitu ngomongnya? Pasti lulus. Deal. Bisa deal gak ya? Kok gitu ngomongnya? Jadi berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik sama Allah. Ya, Pak Haji. Buktinya apa? Di Al-Quran ayatnya bunyinya gini nih bos. Ini orang gak banyak yang tahu. Ini gak banyak yang tahu. Yang tahu hanya RDIY aja. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murka itu apa? Dosa. Kita kan kadang apa dosa gue banyak ya. Justru dosa lo makin banyak makin cepat terkabul. Kok gitu? Lo lihat tuh orang terkaya di Indonesia. Emang dosanya nggak banyak. Gak usah gue sebutin namanya. Ya kan? Iya Pak Haji. Lo tahu dah siapa aja namanya. Iya, ini enggak berbuat dosa takut. Iya, udahlah bos. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan diingat dosa kita. Yang diingat apa? Kasih sayangnya Allah. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau ada pasangan, pernikahan panjang. Kalau punya suami, kontol panjang. Itu aja dulu. Ini kan enggak. Salah karena dosa saya yang banyak kali ya. Loh, orang di Indonesia yang dosanya banyak malah kaya raya. Nah, lo jangan pesimis, tapi optimis. Pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Amin. Gitu. Lo jangan kalah lo sama presiden yang terbaru sekarang. Pak Prabowo. Wow, luar biasa. Nyalonin jadi wakil presiden gagal. Nyalonin jadi presiden gagal. Nyalonin jadi presiden gagal. Sekarang jadi. Coba kalau dia kemarin pesimis, udahlah, gue nggak usah nyalonin. Nggak jadi. Jawan bos, pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Lo lihat komisarisnya PLN, siapa orang-orangnya? Nggak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu. Oke? Oke. Jadi kalau untuk salah satu fungsi untuk mempercepat laku jualan rumah bisa Pak Haji ya? Bisa, pasti laku besok pagi, pasti laku besok pagi. Tapi lo jangan kalah, sedekahnya mesti dikerjain. Kita kan kadang yakinnya kuat, sedekahnya nggak kuat. Kayak orang mana bos? Ketipu, lepas, cus.
Ujungnya mesti runcing, ujungnya ini sedekah. Kita kadang ujungnya tumpul, Bos. Siap Pak Haji. 15 juta, taruhlah 10 juta ya. 10 juta ketipu udah pernah. 10 juta duit dipinjam orang nggak dibalikin udah pernah. 10 juta kita dipinjam saudara nggak dibalikin pernah. Coba paksain buat sedekah ekstrim, berani gak lu? Boleh minjem, ya minjem lah. Pak Haji. Ya, Saya nama Saiful Ghazi dari Malang. ya. Jadi masih pertama. Jadi yang pertama mohon izin melakukan apa tadi amalan-amalan dari RDDAE untuk supaya bisa lunas hutang. Yang nomor 2 ada masalah. Saya itu oleh tetangga sebelah rumah dipaksa suruh beli tanahnya di belakang rumah, tapi saya tidak punya uang. Bagaimana solusinya? Siram. Bapak siram. Bapak cebok nih. Ya. Kontol Bapak cebok, siram. Jadi milik. Semua tanah yang kita siram pakai air cebokan alat kelamin kita pasti jadi milik. Amin. Kalau mau kejual pasti laku. Gitu, ilmu kearifan lokal, Bos. Zaman nenek kita zaman dulu. Orangnya maksa suruh beli saya. Ya kan lo nggak punya duit. Iya. Lo siram pakai cebokan kontol lo, nanti jadi ada uangnya, jadi milik. Iya, iya. Terima Bisa, kasih. apalagi Bapak ceboknya di perapatan jalan. Iya, iya. Iya. Oke? Ya, terima kasih. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ayo. Pak, mau tanya hajat yang paling cepat itu terkabulnya kalau sedekah 1 juta ke pembersih WC atau 1 juta ke apa tuh yang 1 juta Hajatnya apa? bisa pendapatan jadi 100 juta per bulan gitu misalnya. Sedekahnya Sedekahnya ke anak yatim. yang paling cepat itu ya Pak ya? Iya, kalau pembersih WC satu itu khusus kalau yang masuk CPNS. Oh iya iya. CPNS, tes Akmil, tes Akpol, Oh iya. ujian, itu tesnya pembersih WC sedekahnya. Kalau itu mah sedekahnya ke anak yatim kurung Kalau namanya. yang apa tuh yang 1 juta Jumat Barokah itu ya? Ya, Jumat Barokah potong sapi. Oh, iya, iya. Bapak dan Ibu coba siapa yang dengar kemarin potong sapi ijabnya apa tuh? Banyak kan? Jadi menteri, jadi gubernur. Coba kemarin lihat yang pada ijab. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota. Dan pasti jadi, nggak mungkin gagal. Nah, nanti Ibu dan Bapak hajatnya apa? Bebas. Ya, tuker tambah suami Pak Haji? Boleh. Iya. Ya, pertanyaannya apa? Termasuk mau punya rumah juga itu ya Pak ya? Iya, betul. Kamu jangan kalah sama Keong. Keong punya rumah gak? Iya, maksud Keong punya rumah, kamu gak punya rumah. Kura-kura punya rumah gak? Iya, maksud kalah sama kura-kura. Pasti punya rumah. Iya, Bos? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak Haji, saya mau tanya Pak Haji. ya, Nama saya Pak Miskat, alamat Desa Gobang. ya. Jadi saya punya Deketin mic-nya. saya punya penyakit ini Pak Haji, penyakit bekas operasian, sudah 3 kali dioperasi. Sakit Udah- apa? Ini kata dokter katanya tumor air. Tumor air. Iya kata dokter nih. Terus? Jadi sudah 3 kali ngoperasi. Jadi udah jalan 2 tahun belum sembuh-sembuh Pak Haji. Ya, di mana tuh tumor airnya? Di sini jadi operasian ini nih. Di ketek, Di ketek. di dada. Ketek ini di ketek ini nih. Boleh. Ya. Obatnya apa? Ya caranya sama Pak Gampang. Haji. Bapak remes kontol Bapak, tempelin di bagian yang sakit. Sembuh, sembuh, sembuh. Coba remes kontol Bapak, taruh di bagian yang sakit. Remes kontol Bapak ke bagian yang sakit. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Nanti sembuh. Ya. Terus yang kedua kali Pak Haji saya mau usul sama Pak Haji. Usul. Ya yang mau tanya gitu Pak Haji. Guru Maaf. gue nih. Gue muridnya. Ya. Iya, Pak Guru, apa usulnya Pak Guru? Ya. Jadi mau tanya Pak Haji, saya usahanya Pak Haji jualan ini arang Pak Haji. Jualan arang. Arang kayu. Jadi kayu dibakar jadi arang. Ya. Jadi Di mana suka bakarnya? dibakarnya itu dikubur di tanah, pakai api dibakar. Ya, di daerah mana bakarnya? Apanya?
Bakarnya di daerah mana? Di daerah Gobang, Pak Haji. Oh, di Gobang. Gobang Cidokom, di kampung sendiri. Ya, dari kayu-kayu apa aja yang dibakar jadi Iya, arang? seluruh kayu aja, Pak Haji. Semua kayu. Semua kayu dibakar. Terus sekarang arang lagi banyak, kagak ada yang beli, Pak Haji nih. Arang lagi banyak gak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Jadi caranya supaya laku, caranya bagaimana Pak Haji kalau mau ditawarinnya? Lo kencingin tuh arang. Iya. Sambil lo ngomong, laku, 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 laku. Iya. Semua orang pada borong. Lo iya. kencingin. Iya. Nanti habis lo kencingin, lo kipas. Sambil lo ngomong. Iya. Kontol jual, memek beli. Memek jual, kontol beli. Iya. Kontol gede, memek gede. Semua orang sekabupaten Bogor borong arangnya. Iya. Seprovinsi Jawa Barat begitu. Nanti kan wanginya kencing lo kemana-mana. Udah Iya. laku. Emang ini ngomongnya agak guyon tapi manjur, Bos. Iya. Mau ngomongnya agak jorok tapi manjur. Bisa? Ya udah Pak Haji, segitu aja. Oke, tepuk Iya. tangan dong. Assalamualaikum. Wow. Dari guru kita.